al-af'al. Murtad karena pekerjaan. Yang pertama adalah kasujudin lisonamin. Sujud, tidak ada sujud kecuali untuk Allah. Tidak ada sujud kecuali untuk Allah. Maka kasujudin lisonamin, sujud kepada berhala adalah mengeluarkan dari iman. Au syamsin, matahari, au makhlukin akhar, atau makhluk yang lainnya. Ini masalah sujud. Jadi kalau sujud di sini ada objek, ada yang disujudi selain Allah, maka itu mengeluarkan dari iman. Tapi kalau orang hanya sekedar sujud tapi nggak ada yang disujudi, maka hukumnya adalah haram. Sujud itu hanya ada beberapa. Satu, sujud di dalam sholat. Selain sholat nggak ada sujud. Sujud tilawah karena menemukan ayat sejadah. Yang ketiga sujud syukur. Yang keempat sujud sahwi. Maka selain daripada empat ini nggak boleh kita sujud, nggak ngapa-ngapain, diam-diam tiba-tiba langsung sujud, haram. Jadi tiba-tiba sujud haram. Nah, kalau ada objeknya, ada yang disujudi, murtad. Karena tahu berhala adalah jadi sesembahannya orang yang tidak beriman. Lah kok sujud kepada berhala? Matahari disembah oleh sebagian kaum, maka kok sujud kepada matahari, murtad. Tapi kalau sujud biasa, nggak ada yang disujudi, sujud, maka hukumnya haram karena hanya sujud 4 untuk sholat. Sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah kalau kita menemukan ayat sajadah, ada tandanya di dalam Al-Quran, maka disunnahkan kita sujud. Atau sujud syukur, disunahkan kita sujud. Maka kalau anda sujud nggak ada, bukan dari 4 ini, hukumnya haram. Kalau ada yang dituju sujud yang murtad, hati-hati, na'udzubillah. Baik, adapun sujud syukur sama dengan caranya sujud tilawah. Dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau kita ingin bersyukur atas karunia yang Allah timpakan kepada kita, karunia yang Allah berikan kepada kita, atau dijauhkan kita dari musibah. Jadi di saat ada musibah itu kita sunnah sujud syukur, bukan mensyukuri orang lain kena musibah, ya, awas ya, jangan salah. Ada bencana di kampung sebelah, kita sunnah sujud syukur, bukan nyukurin dia kena musibah, jangan salah. Mensyukuri kok kita tidak kena musibah, beda. Setelah itu mendoakan orang yang kena musibah. Dan caranya sujud syukur adalah dia seperti syarat-syaratnya seperti syarat sahnya sholat, menutup aurat dan sebagainya. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i, kemudian dia menghadap ke kiblat dengan niatnya biasa, aku niat sujud syukur, lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram kemudian takbir sujud, Allahu Akbar. Setelah sujud baca tasbih apa saja, subhanallah, subhanallah boleh, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Diam juga dapat pahala. Cuman namanya sujud, hendaknya baca tasbih. Setelah itu duduk, Allahu Akbar, assalamualaikum. 2 kali assalamualaikum, seperti sholat bersih. Jadi di dalam madhab kita Imam Syafi'i, pendapat yang dikukuhkan dalam madhab Imam Syafi'i, sujud syukur adalah harus memenuhi syarat-syaratnya, syarat-syarat sholat. Tapi menurut madhab lain tidak. Maka mungkin kita melihat madhab lain seperti yang ada di madhab Imam Ahmad dan yang lainnya, itu enggak, langsung saja sujud. Bahkan sebagian mengatakan tidak harus pakai wudhu misalnya. Tapi kita madhab Syafi'i pakai wudhu. Nah ini, dan lakukanlah hal-hal yang semacam ini di saat anda mendapatkan kenikmatan, bisa bangun malam, anaknya baru lulus sekolah, anaknya ini, ayo kita ibadah, sujud syukur. Baik, ini adalah salah satu contoh dengan pekerjaan yang menjadi sebab orang itu keluar dari iman.
Kemudian yang ketiga, sujud kepada makhluk akbar. Kemudian disebut juga oleh para ulama ruku. Ruku ini ibadah. Ruku ini ibadah. Makanya orang ruku, kalau rukuknya ada objek yang jelas kemudian niat ibadah, ada sesuatu yang dirukui dan niat ibadah, murtad. Lalu bagaimana kita membungkuk di depan orang? Ini kan tanda adab kita. Maka dalam hal ini memang perlu kita sedikit luwes. Kalau kita membaca kitab begitu langsung rukuk adalah nanti dianggap murtad. Rukuk yang diniati untuk ibadah itu yang murtad. Rukuk niat ibadah, karena rukuk itu menyerupai sujud juga. Rukuk itu khas. Tapi kalau hanya sekedar membungkuk, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, sebaiknya dihindari. Ibnu Hajar mengatakan membungkuk kepada seseorang karena menyerupai rukuk. Ini seorang alim besar, Ibnu Hajar mengatakan jangan lakukan, jangan membungkuk di depan orang. Akan tapi di sana ulama juga menjelaskan itu adalah sekedar adat, kebiasaan orang membungkuk, merendah, ya. Asalkan tidak niat untuk beribadah, mengagungkan dengan ibadah kepada orang tersebut, maka ini tidak termasuk wilayah haram, paling tidak hanya makruh. Jadi antara makruh dengan haram, maka kalau bisa ditinggalkan. Cuman kalau lingkungannya lingkungan begitu, giliran kita tidak membungkuk sedikit dianggap tidak beradab, paling tidak ngerti ilmunya. Biarpun setelah ini anda masih melakukannya, ya anggap ikut pendapat mengatakan makruh, yang penting aku tetap mengagungkan Allah, tidak menyembah kecuali Allah. Inhina namanya, membungkuk. Dibahas oleh para ulama kita, bukan ulama yang lain, ulama kita. Nah kemudian juga ini adalah yang perlu kita perhatikan, kita jangan senang kalau dibungkui sama orang. Jangan senang kalau dibungkukin sama orang, no. Khawatir masuk wilayah kesombongan dalam diri kita. Orang bungkuk senang semuanya, kita senang, itu awas penyakit dalam hati. Kalau lagi suruh berdiri, apalagi kadang jalannya pakai lutut, nanti tumpah itu tehnya, tumpah kopinya. Ada satu tempat menyajikan minuman dengan lututnya, berjalan dengan kakinya, berdiri, ya. Kalau jalan dengan lutut nanti keserimpet sama sarungnya, keblip, itu kan jauh. Adab memang iya, akan tapi jangan sampai nanti kalau adab ini berlebihan lalu masuk wilayah haram, ya jangan dong. Tapi ingat, karena kita adalah orang berdakwah, tentunya selagi masih ada pendapat, kita juga jangan pakai keras-keras. Kalau anda dengan Ibnu Hajar Al-Haytami langsung haram, tapi pendapat yang lain mengatakan membungkuk asalkan bukan niat untuk beribadah, maka tidak masuk haram, tapi paling tidak itu adalah makruh. Kalau memang di kampung itu bisa dihindari. Kalau tidak bisa dihindari, ya tinggal dikuatkan hatimu, tidak menyembah kecuali Allah, lakukan untuk adab, kan seperti itu.